Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali Anda menyaksikan program BWRSM TV. Bersama saya Tirani Vidya, selamat mengikuti rangkaian informasi selengkapnya. Jelang Tahun Baru Imlek, warga Tionghoa di kota Cirebon, Jawa Barat membersihkan patung dewa dan area kelenteng pada Rabu siang. Pembersihan patung dewa tersebut bermakna kembali suci lahir batin. Sejumlah warga Tionghoa di Kelenteng Talang, kota Cirebon, Jawa Barat, tampak sibuk membersihkan patung dewa atau kimsin pada Rabu siang. Satu persatu patung dewa ini dibersihkan menggunakan kain basah dan digosok sikat kecil dengan menggunakan air yang dicampur berbagai bunga. Di Kelenteng Talang Cirebon ini, patung yang dibersihkan antara lain patung Dewa Bumi, patung Dewa Langit, Panglima Perang Kuan Teng Kun, dan Nabi Konghucu. Sementara itu, tradisi membersihkan atau memandikan patung dewa ini bermakna pencucian lahir batin. Ya, untuk penyucian lubang itu kegiatan tahunan, jadi setiap 1 minggu sebelum Imlek kita bersih-bersih lampion. Ada berapa yang dibersihin, Pak? Di sini 3 dewa dan 1 tujuannya ya untuk supaya nanti kita menyambut tahun yang baru ini dengan hati yang bersih, dengan segala sesuatu yang baru yang bersih. Pembersihan patung dewa ini merupakan ritual yang dilaksanakan dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2537 pada pekan depan. Di Tahun Baru Imlek ini, perayaan Tahun Baru dilakukan sederhana guna mencegah terjadinya kerumunan dan terhindar dari virus COVID-19. Dari Cirebon, Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat meresmikan Rutilahu yang ada di Desa Cipancar, Kecamatan Sumedang Selatan. Rutilahu yang selesai dibangun itu merupakan salah satu rutilahu yang selesai dibangun menggunakan anggaran tahun 2021. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan atau Disperkimtan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat melakukan gunting pita peresmian Rutilahu. Peresmian yang dilakukan bersama Camat Sumedang Selatan dilakukan di rumah milik Deni, warga Dusun Sagar Manik, Desa Cipancar. Rumah tersebut merupakan salah satu dari 30 rumah yang mendapatkan bantuan Rutilahu untuk Desa Cipancar tahun anggaran 2021. Menurut Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman, bantuan Rutilahu ada yang bersumber dari dana alokasi khusus atau DAK, serta pagu indikatif kewilayahan atau PIK. Di Desa Cipancar sendiri, terdapat 26 Rutilahu yang mendapatkan bantuan dari DAK, sementara 4 Rutilahu lainnya berasal dari PIK. Bantuan Rutilahu yang diberikan untuk masing-masing penerima bantuan sebesar 20 juta rupiah. Anggaran tersebut merupakan dana stimulan yang dapat dibantu dengan swadaya hingga menciptakan kembali rasa gotong royong masyarakat. Di Kabupaten Sumedang sendiri, terdapat 5.266 target dan yang terrealisasikan sebanyak 2.714 unit Rutilahu. Kalau program stimulan itu perangsang, karena dari sifatnya biaya bantuannya itu kan memang tidak total memenuhi kebutuhan masyarakat terkait dengan peningkatan kualitas rumah yang tadinya tidak layak huni menjadi layak huni. Tapi di sini ada bentuk edukasi kepada masyarakat agar lebih mempertahankan kegotong royongan. Sementara itu, Camat Sumedang Selatan menyebutkan terdapat 140 Rutilahu tahun anggaran 2021 yang tersebar di sejumlah desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Sumedang Selatan. Di Desa Cipancar menjadi yang terbanyak mendapatkan bantuan Rutilahu untuk wilayah Kecamatan Sumedang Selatan. Mudah-mudahan saja tidak hanya sebatas perubahan fisik dari rumahnya saja, tapi yang terpenting adalah bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kabid, nilai-nilai kearifan lokal, kegotong royongan, keswadayaan, termasuk perubahan perilaku dari yang kurang ataupun belum baik menjadi lebih baik lagi. Itu saja. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adiwihanda melaporkan.
Ikan arwana merupakan salah satu ikan dengan harga yang cukup tinggi. Jika biasanya ikan arwana menjadi hiasan di akuarium, namun apa jadinya jika ikan arwana justru dijadikan menu kuliner? Salah satu rumah makan di Kuningan, Jawa Barat menyajikan kuliner ikan arwana dari mulai arwana sambal cobek, arwana goreng, pepes, dan lainnya. Sepintas, makanan ini mirip dengan olahan ikan pada umumnya. Namun jika dilihat lebih detail, ternyata ini adalah ikan arwana yang digoreng dan dipepes. Ya, jika biasanya ikan arwana dijadikan ikan hias karena keunikannya tersendiri, namun ternyata di sebuah rumah makan yang berada di Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dijadikan salah satu menu kuliner. Pengunjung dapat memesan sesuai selera, mulai dari arwana goreng, sambal cobek, pepes, dan olahan lainnya. Namun jangan salah, ikan arwana ini berjenis silver Brazil dan tidak termasuk hewan dilindungi seperti arwana super red. Dalam prosesnya, tidak berbeda jauh dengan mengolah ikan pada umumnya. Ikan arwana yang masih segar ini terlebih dahulu dibersihkan dari sisik-sisiknya. Proses membersihkan sisik ikan arwana ini sedikit lebih sulit karena memiliki sisik yang cukup tebal. Kemudian bagian jeroan ikan juga dibersihkan dan kemudian bisa dipotong-potong menjadi beberapa bagian maupun secara utuh sesuai pesanan konsumen yang telah memesan sebelumnya. Ikan arwana yang sudah dibersihkan atau dipotong ini direndam bumbu kunyit agar meresap ke dalam daging ikan arwana, kemudian dimasak sesuai menu yang akan disajikan. Ikan arwana yang sudah dimasak ini pun kemudian disajikan pada konsumen dengan tampilan yang cukup menarik dan menggoda selera. Menurut konsumen yang merasakan ikan arwana ini mengaku, daging ikan arwana cukup lembut saat dinikmati dan baru pertama kali. Dagingnya halus banget. Terus rasanya memang berbeda dengan ikan-ikan yang lain. Jadi untuk saya juga baru pertama kali nih, hanya di Limer yang ada. Jadi ini benar-benar makanan yang spesial banget deh. Bu, kenapa sih mau nyobain arwana ini? Karena nggak ada di tempat lain ya, hanya di sini. Justru kita lihat penasaran, karena ada iklannya arwana sambal cobek gitu kan, hanya ada di Limer, di Cilimus, jadi ya kita datang. Untuk menikmati menu kuliner ikan arwana ini, Anda tentu harus merogoh kocek lumayan besar karena menu kuliner ikan arwana ini dibanderol Rp300.000 per onsnya. Jadi, jika seekor ikan arwana segar seberat 6 ons, maka siapkan kocek Rp1,8 juta. Harga tersebut pun masih harga promo, lantaran menu ikan arwana tersebut merupakan menu kuliner baru di rumah makan tersebut. Tak hanya itu, pengunjung juga harus memesan dari 3 hari sebelumnya. Arwana itu tadinya kan temen punya peternakan ya, terus saya nyobain satu, makan kan banyak, digoreng ternyata dagingnya gurih. Akhirnya di situ tuh tertarik karena sekarang itu kan zaman konten ya, konten YouTube, makanya saya bikinin namanya juga makanan sultan. Jadi untuk teman-teman semua di mana aja yang suka ngaku sultan, jangan dulu ngaku sultan kalau sebelum makan ikan arwana di Limer. Nah, bagi yang penasaran nih, seperti apa kuliner ikan arwana? Anda dapat datang langsung ke Kabupaten Kuningan, Jawa Barat untuk mencicipinya bersama keluarga maupun rekan. Dari Kuningan, Jawa Barat, Udin Teteh melaporkan. Untuk informasi mancanegara kali ini, saya akan mengajak pemirsa melihat hasil survei di Amerika Utara, Eropa, dan Asia Timur menunjukkan angka depresi selama pandemi meroket ke angka 246 juta kasus. Ini pun yang dilaporkan ke ahli kesehatan mental, mengingat masih ada stigma terhadap gangguan kesehatan mental, terutama di antara responden paruh baya hingga lansia. Bukan hanya kesehatan fisik terancam atau terhempas selama pandemi, kesehatan mental juga. Jurnal Kesehatan The Lancet mencatat jumlah penderita gangguan depresi serius di seluruh dunia naik 28% pada 2020. Berhentinya interaksi sosial di sekolah dan tempat usaha dan ketakutan terhadap virus sendiri berada di balik lonjakan ini. Margaret yang berusia 87 tahun misalnya, lebih banyak di rumah bersama suaminya usia 92. There are days when I'm really sad, but I don't know whether it's the COVID that makes me sad or the other things going on that were going on anyway.
for us, when you know you don't have that many years left, it's a lost year. Karena terisolasi dan paling rentan kena COVID parah, warga lansia beresiko terkena depresi. Tapi ahli kesehatan mental mengatakan justru kaum muda yang lebih sering mengaku depresi. Penelitian yang dimuat dalam sebuah jurnal kesehatan anak oleh American Medical Association menyebutkan sekitar 25% kaum muda di Amerika Serikat mengaku mengalami peningkatan depresi secara signifikan selama tahun pertama pandemi. Sejumlah penelitian lain termasuk oleh lembaga Gallup juga menunjukkan kaum muda lebih terdampak secara kesehatan mental akibat pandemi dibandingkan dengan mereka yang berusia paruh baya hingga lansia. Apakah memang kaum muda lebih terdampak atau apakah mereka lebih terbuka soal kesehatan mental? I think in this country, certainly stigma has really changed in the last 20 years, and certainly with our younger population, they're talking about anxiety and depression a lot, whereas people, in my generation and older didn't talk about it so much. Eva, usia 22 tahun misalnya, mengaku rasa isolasi karena kuliah beralih daring membuatnya lebih cemas dan depresi. Being unable to connect with large groups of people in the way that, humans are used to. It was really hard just to wake up, being asleep was my favorite thing about the day because I didn't have to be awake and be thinking and wanting to be with people but not being able to. Adiknya usia 14 tahun mengalami hal serupa. It's important for kids to always be around each other, just that sheer isolation which really made it difficult to kind of cope with all the other things when you're not getting just basic needs met by talking to other people. Analis menilai perlu waktu untuk mengatasi dampak COVID terhadap kesehatan mental. People have lost a lot in this last year and a half. It'll be 2 years, and they're going to have to put their lives back together. And I think it's going to take a while. Menurut pantauan Asosiasi Psikologi Amerika, jumlah warga yang menjalani perawatan untuk kesehatan mental melonjak sedikitnya 10% selama pandemi. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Membuat celana blue jeans lebih ramah lingkungan menjadi tujuan sebuah perusahaan di California, Amerika Serikat. Para ilmuwan di perusahaan ini memanfaatkan bioteknologi untuk membuat pewarna alami sebagai ganti pewarna berbahaya yang biasa dipakai dalam produksi kain denim. Berikut laporan tim VOA. Meski terlihat klasik, pewarna biru yang digunakan pada denim, yakni kain untuk jeans, dapat merusak lingkungan dan berpotensi beracun bagi pekerja, menurut beberapa peneliti. Kini para ilmuwan di sebuah perusahaan di Berkeley, California, mengembangkan apa yang mereka sebut sebagai pewarna ramah lingkungan yang terinspirasi oleh alam. Mereka mempelajari enzim yang digunakan tanaman untuk menghasilkan warna dan memprogram mikroba di lab untuk meniru proses itu. Tanaman tarum Jepang misalnya membuat molekul pewarna biru di daunnya. So we've taken the genetic information from the plant and used it to inform and program our microbes. And so here we have microbes growing on a plate where they're producing indigo in the same way that the dye plant would make indigo. Para peneliti menumbuhkan mikroba dalam kultur cair, tempat mereka bereplikasi dan membelah untuk menghasilkan warna nila. So here we begin the process of developing out how to best grow our microbes, so it's producing the largest amount of dye. Kain direndam dalam larutan pewarna, kemudian ditekan dengan alat roll kain. And here's the final dyed fabric. This is one of the first hue indigo dyed lab coats that we made. With the advancements in bioengineering and biotechnology, there really is an opportunity to clean up and change these traditional industries for good. Saat Hue memulai program pewarna nila untuk denim, perusahaan ini berencana menciptakan lebih banyak pilihan warna dan mengembangkan ke industri lain. So whether that be for the clothes that we wear, the food that we eat, or the paint on our walls, color is everywhere, and Hue is creating it in a better way, powered by biotechnology. Meski saat ini masih dalam tahap pembuatan di laboratorium, tapi perusahaan Hue telah berencana untuk membuat produk ramah lingkungan ini tersedia bagi konsumen dalam beberapa tahun ke depan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.
Baru merintis bisnis sabun sejak pandemi, namun Siani Wulandari diaspora Indonesia di Seattle, negara bagian Washington, sudah tak asing dengan bisnis yang juga dijalankan keluarganya di Indonesia. Produk sabun Lunaraya buatannya memakai bahan-bahan organik, alami, juga aroma khas Indonesia. Ini kita namanya Gemstone Soap. Ini untuk warna hijau ini pandan. Terus untuk warna merahnya bagian sini, itu kita pakai lemongrass. Memperkenalkan Indonesia melalui sabun. Itulah yang dilakukan Siani Wulandari, diaspora Indonesia di Seattle, negara bagian Washington. Harum daun pandan, sereh, bunga melati, mawar dan cendana khas Indonesia yang membedakan Lunaraya, sabun buatan tangan yang diproduksi Siani. Sebenarnya nama Lunaraya itu dari nama belakang saya, Wulandari. Wulan kan bulan. Wulandari itu full moon kan, bulan purnama. Luna itu bulan, raya kan artinya kayak great, besar gitu. Jadi sama artinya. Walaupun bisnis sabun mandi baru dirintis Siani sejak pandemi, tapi ia sudah tak asing dengan bisnis ini. Tapi kenapa saya ambil sabun? Keluarga saya itu di Indonesia pabrik sabun dari kakek saya. Dari tahun 1950-an. Sejak kecil, Siani sudah mengenal berbagai aroma dan material untuk pembuatan sabun. Untuk Lunaraya, selain memakai bahan-bahan alami dengan kemasan yang dapat didaur ulang, Siani juga memberi sentuhan seni pada produknya. Jadi nggak kelihatan cuman kayak sabun biasa, kita juga ada teksturnya, jadi lebih dari cuma sekedar sabun. Ia juga memperkenalkan konsep mandi bunga kepada publik Amerika melalui produk bath salt. Untuk saat ini, produk Lunaraya dijual daring di pasar kaget serta festival-festival di Seattle, rata-rata $10 atau sekitar Rp145.000. Pertama kali saya lihat Lunaraya, saya tertarik dengan crystal soaps-nya karena ada bentuk-bentuk yang sangat unik, sama warna dan bau yang luar biasa. Nggak bikin kulit kering, lembut di kulit, juga bikin mandi terasa lebih mewah. Siani yang menjalankan bisnis ini hanya dibantu suaminya, merasa sabun buatannya banyak dihargai di pasar Amerika. Nggak melulu kayak, oh sabun itu hanya untuk mandi. Pakai sabun apa aja bisa, cari yang murah atau apa, enggak. Mereka benar-benar appreciate, oh ini benar-benar dibikin dengan, bikinnya sepenuh hati dengan bahan yang baik. Atau ini cantik. Konsep yang dikembangkan Siani di Amerika kini mendorong keluarganya di Indonesia untuk menerapkan hal serupa. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Demikian Bewara SM TV hari ini. Tetap saksikan Bewara SM TV setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di jam yang sama. Saya Tiara Nividia beserta tim redaksi SM TV pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.